Halo teman-teman, saya Bernadetta Eka, NPM 1908024041. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan, acara 3 dengan judul fotosintesis dan respirasi. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil dari fotosintesis Hydrilla verticillata, mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, dan CAM, serta warna pada daun, dan mengetahui adanya kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Cara kerja pada percobaan kalor respirasi kedelai adalah kedelai dan tempe yang jadi disiapkan. Kemudian kedelai dimasukkan dalam kantong plastik, dan selama 2 hari kedelai dan tempe jadi. Setiap sore diamati perubahan suhu yang terjadi, kemudian suhu yang teramati dicatat. Cara kerja yang dilakukan untuk percobaan pengamatan warna pada daun ialah sampel daun dengan 3 warna yang berbeda, yakni merah, kuning, dan hijau diambil, kemudian hasil pengamatan warna dicatat pada tabel hasil. Fotosintesis merupakan proses pembuatan energi atau zat makanan yang berlangsung atas peran cahaya matahari dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air. Berdasarkan hasil pengamatan fotosintesis Hydrilla verticillata pada tabel 1, dapat dilihat bahwa gelembung yang dihasilkan pada perlakuan terang memiliki jumlah paling banyak atau tinggi dibanding dengan perlakuan teduh dan perlakuan gelap, di mana gelembung yang dihasilkan pada percobaan fotosintesis ini merupakan gas oksigen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lupitasari DKK tahun 2020 bahwa gelembung yang dihasilkan pada percobaan fotosintesis adalah gas oksigen yang terbentuk karena proses fotolisis ketika air diuraikan menjadi oksigen. Gelembung yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan memiliki jumlah yang berbeda karena dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya. Perlakuan terang menghasilkan jumlah gelembung paling banyak di antara 2 perlakuan lainnya. Hal ini terjadi karena pada tempat yang langsung terpapar cahaya menyebabkan proses fotosintesis pada tanaman akan berjalan cepat sehingga menghasilkan banyak gelembung. Perlakuan teduh dan perlakuan gelap menghasilkan jumlah gelembung yang lebih sedikit dibanding dengan perlakuan terang. Hal ini terjadi karena pada tempat yang teduh atau bahkan tidak ada cahaya akan menyebabkan proses fotosintesis pada tanaman tidak berjalan dengan sempurna dan laju reaksi fotosintesis akan berjalan lambat, sehingga jumlah gelembung yang dihasilkan tidak banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lupitasari DKK tahun 2020 bahwa pada tempat yang secara langsung terpapar cahaya atau langsung terkena sinar matahari menyebabkan proses fotosintesis akan berjalan cepat. Karena semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin banyak ATP yang terbentuk sehingga mempercepat fotosintesis dan gelembung yang dihasilkan semakin banyak. Sedangkan pada tempat yang teduh atau bahkan tidak ada cahaya, menyebabkan tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis dengan sempurna, sehingga tidak dapat menghasilkan jumlah gelembung yang banyak. Karena semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah pula ATP atau energi yang terbentuk, sehingga memperlambat laju reaksi fotosintesis. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Loveless tahun 1983 bahwa pada intensitas cahaya sedang, peningkatan laju fotosintesis menurun. Sedangkan pada intensitas cahaya tinggi, laju fotosintesis menjadi konstan. Berdasarkan hasil pengamatan daun C3 dan C4 pada tabel 2, dapat dilihat bahwa tanaman kaktus tergolong dalam tanaman CAM, tanaman tebu dan jagung tergolong dalam tanaman C4, dan tanaman kedelai tergolong dalam tanaman C3. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widodo tahun 2011 bahwa contoh tanaman C3 ialah kedelai.
contoh tanaman C4 ialah jagung dan tebu, sedangkan contoh tanaman CAM ialah kaktus. Berdasarkan pengamatan anatomi, tanaman tebu dan jagung tergolong dalam tanaman C4 karena memiliki seludang pembuluh. Sedangkan tanaman kedelai tergolong dalam tanaman C3 karena tidak memiliki seludang pembuluh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wibawani dan Laili tahun 2015 bahwa perbedaan antara tumbuhan C3 dan C4 berdasarkan pengamatan anatomi dapat diketahui dengan keberadaan seludang pembuluh ketika dibuat sayatan secara melintang. Apabila tumbuhan tersebut memiliki seludang pembuluh, maka digolongkan sebagai tumbuhan C4, dan apabila tidak memiliki seludang pembuluh, digolongkan sebagai tumbuhan C3. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Campbell DKK tahun 2002 bahwa daun tumbuhan C4 mengandung dua jenis sel fotosistetik, yakni silinder seludang berkas pembuluh yang mengelilingi berkas pembuluh dan sel mesofil yang berada di luar seludang berkas pembuluh. Tanaman kaktus tergolong tanaman CAM karena merupakan jenis tanaman sukulen atau tanaman yang mengandung banyak air. Tanaman sukulen akan membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wibawani dan Laili tahun 2015 bahwa tanaman CAM biasanya terdapat pada tanaman sukulen atau mengandung banyak air. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Campbell DKK tahun 2002 bahwa tumbuhan sukulen seperti kaktus membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari, di mana menutup stomata selama siang hari akan membantu tumbuhan gurun untuk membantu menghemat air, dan saat malam hari ketika stomata tumbuhan itu terbuka, tumbuhan tersebut mengambil CO2 dan memasukkannya ke dalam berbagai asam organik, dan cara fiksasi karbon ini disebut crassulacean acid metabolism atau CAM. Berdasarkan hasil pengamatan daun pada tabel 3, dapat dilihat bahwa tanaman andong memiliki daun yang berwarna merah apabila dilihat secara kasat mata. Warna merah pada daun tersebut disebabkan karena adanya pigmen antosianin. Hal ini sesuai dengan pernyataan Susanto DKK tahun 2014 bahwa secara kasat mata, daun tanaman andong memiliki warna merah dan warna pigmen yang dihasilkan oleh daun tanaman andong adalah warna merah yang disebabkan karena adanya pigmen flavonoid antosianin. Daun puring memiliki dominan warna kuning dengan bercak warna hijau, di mana warna kuning pada daun tersebut dikarenakan adanya pigmen karotenoid yang memberikan warna kuning pada daun. Sedangkan warna hijau pada daun tersebut dikarenakan adanya pigmen klorofil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Revianti dan Novita tahun 2019 bahwa selain klorofil, tanaman puring juga mengandung karotenoid yang memberikan warna kuning. Daun pandan memiliki warna hijau yang disebabkan adanya pigmen klorofil pada daun tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dalimarta tahun 1999 bahwa daun pandan merupakan daun yang memiliki warna hijau alami dan warna hijau ini disebabkan oleh pigmen klorofil. Berdasarkan hasil pengamatan kalor yang dihasilkan tempe pada tabel 4, dapat dilihat bahwa pada tempe jadi suhu yang teramati adalah lebih tinggi dibanding dengan tempe yang tidak jadi. Tinggi serta rendahnya suhu yang teramati ini menggambarkan proses respirasi yang terjadi pada tempe tersebut, di mana suhu yang tinggi menandakan adanya proses respirasi yang tinggi pada tempe tersebut, dan suhu yang rendah menandakan bahwa proses respirasi yang terjadi pada tempe tersebut adalah rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwanto dan Yuliana tahun 2018 bahwa semakin tinggi suhu pada tempe, maka laju respirasinya semakin besar. Sedangkan suhu yang dingin atau rendah pada tempe menunjukkan laju respirasi yang rendah. Suhu serta laju respirasi yang terjadi pada tempe dipengaruhi oleh keberadaan kapang tempe, yaitu Rhizopus sp.
di mana pada tempe jadi teramati bahwa sudah banyak kapang tempe yang tumbuh, sehingga dapat menaikkan suhu serta laju respirasi pada tempe tersebut. Sedangkan pada tempe yang tidak jadi, teramati bahwa belum ada atau masih sedikit kapang tempe yang tumbuh, sehingga suhu serta laju respirasi pada tempe masih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwanto dan Wiliana tahun 2018 bahwa peningkatan suhu pada tempe disebabkan adanya kapang tempe yang tumbuh dan kapang tersebut terus melakukan proses respirasi.